Oke, selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda berada. Jadi hari ini ya, sesi satu saya ingin bahas buat teman-teman entah yang jadi trader atau investor ya, update perkembangan kondisi IHSG sekarang kayak gitu ya. Jadi inside the market, apa yang sebenarnya terjadi pada IHSG ya. Ini sesi satu teman-teman, kita bahas ya. Jadi untuk melihat beberapa hari terakhir ya, mungkin dari perdagangan Jumat kemarin, ada faktor apa seperti itu atau ada indikator apa yang bisa kita lihat seperti itu? Apakah ada ketidaksesuaian seperti itu ya antara data resmi dengan indikator real seperti itu. Jadi mungkin ini outlook atau analisa yang saya buat 1 sampai 2 minggu ke depan ya sampai ada news atau ada faktor yang menguntungkan untuk kita seperti itu. Jadi kalau bisa kita lihat teman-teman, jadi walaupun pertumbuhan ekonomi itu terlihat ya sekitar 5%, namun ada beberapa indikator ya yang menunjukkan pelemahan seperti itu. Jadi yang pertama seperti daya beli masyarakat itu menurun. Terus nomor dua ya, kelas menengah juga menyusut seperti itu. Yang ketiga, tabungan masyarakat juga turun ya atau melemah. Kita juga bisa lihat juga masyarakat ya tahun lalu 2025-2024 itu angka atau mudik lebaran itu turun ya kurang lebih 24%. Terus realisasi pajak juga hanya tercapai 87% ya dari target. Lalu yang keenam PPN-nya juga menurun, terus defisit fiskal ya mendekati batas ya atau potensi di atas 3,5% dan ini yang membuat lembaga seperti MSCI juga melakukan downgrade seperti itu. Terus bagaimana pertumbuhan atau kita bisa menganalisis ya IHSG sendiri seperti apa mungkin di kuartal 1 dan juga kuartal 2 di 2026 seperti itu. Jadi kuartal 3 ya di 2026 pertumbuhan bisa ya di bawah 3% seperti itu. Terus juga ada risiko seperti itu, risiko yang pertama ya tekanan fiskal, terus belanja negara juga meningkat lebih cepat dari pendapatan dan ini berpotensi ya ekonomi atau melambat lebih cepat dari analis-analis yang bisa men-share ya kayak gitu analisisnya dan ada dampak atau enggak teman-teman kayak gitu ya. Apakah pasar saham Indonesia itu turun atau masih belum potensial? Ada beberapa poin ya, setidaknya ada 3 poin ya. Kenaikan indeks itu sebelumnya dianggap nggak sehat ya. Ya bisa naik sampai akhir tahun, awal Januari kemarin sempat ke 9 ribuan seperti itu sebelum akhirnya turun ya, turun dan ada 2 kali trading halt seperti itu dan indeks ini dianggap tidak sehat seperti itu ya karena yang satu banyak saham spekulatif ya atau gorengan teman-teman, yang kedua valuasinya juga sudah ekstrim ya, per bisa ratusan ya, ada yang 400 sampai 500 pernya kayak gitu, sedangkan per dan PBV di IHSG itu per hanya di kisaran 15 kali dan PBV itu paling paling mahal itu ada di 3 kali kayak gitu ya menurut data dari Daily Statistic IDX yang selalu dirilis tiap penutupan perdagangan. Itu juga teman-teman bisa dicek sendiri ya di website IDX. Terus yang ketiga, emiten-emiten atau saham-saham fundamental bank besar itu justru mengalami tekanan ya atau tertekan dan ini jadi cerminan ekonomi real kayak gitu ya. Oke, nah ini untuk pergerakan IHSG teman-teman ya. Jadi kita ngelihat ke emiten-emiten atau sektor-sektor yang pernya di bawah 15 atau PBV-nya di bawah 1 kali seperti itu. Jadi kalau untuk dilihat pergerakan IHSG sendiri ya masih cenderung sideways karena masih minim sentimen seperti itu beberapa hari ini. Saya amati dari Jumat, Sabtu, Minggu juga belum ada apa indikator atau news-news yang positif ya, masih minim sentimen sederhananya seperti itu. Jadi selama ini ya atau mungkin 1 minggu ke depan kita masih nunggu news news yang positif seperti itu untuk melakukan pembelian seperti itu ya. Dan ada 5 ya teman-teman faktor utama ya, faktor utama tekanan pasar itu ada 5 ya. Satu, downgrade MSCI ya dan rating global ya, seperti Moody's menurunkan rating juga ke Indonesia. Yang kedua,
investor asing ya, ini keluar ya, atau hot money and obligasi itu juga keluar dari IHSG sendiri ya, dari market. Terus yang ketiga, ketidakpastian dari kebijakan fiskal. Yang keempat, program pemerintah ya dianggap berisiko oleh investor asing. Dan yang kelima, volatilitas global dan kebijakan The Fed ya. Jadi ada dua faktor ya, terlepas dari yang di dalam negeri dan juga volatilitas di uh, global. Dan pertanyaannya, ada nggak sih peranan investor asing kayak gitu ya? Jadi kalau poin pentingnya itu ada 5 ya. Satu, pasar emerging seperti Indonesia ya, itu sangat tergantung sama asing kayak gitu ya. Itu tadi seperti MSCI, Moody's mendowngrade dan lain sebagainya, market kita juga jatuh kayak gitu ya. IHSG-nya turun, rupiahnya melemah ya, obligasinya juga jatuh, dan ini yang jadi poin penting untuk kita ya. Ini bukan konspirasi murni ya, tapi ini mekanisme pasar ya, and risk perception kayak gitu. Dan bisa kita lihat setiap hari seperti itu ya. Dan yang selanjutnya atau yang keempat, ini risiko struktural ekonomi Indonesia. Ada beberapa isu yang disorot teman-teman. Yang jelas ini masalah institusi ya. Yang pertama itu regulasi itu berubah-ubah. Yang kedua, birokrasi tidak efisien. Terus yang ketiga adalah korupsi dan premanisme ya. Dan yang keempat, yang jelas kepastian hukum yang lemah. Dan ini sangat mempengaruhi ya, mengurangi minat investasi jangka panjang ya, terutama di FDI di market kita. Lalu untuk risiko fiskal ya, ada 4 juga. Satu, program besar membebani APBN ya. Jadi program-program seperti MBG, utang meningkat, suku bunga tinggi kayak gitu ya. Dan kita juga harus lihat nih, kalau misalkan negara ini GDP-nya naik atau enggak, kita negara sendiri bukan bayar utang pakai GDP ya, tapi menggunakan debt service ratio. Ini yang lebih penting daripada rasio utang berbasis GDP kayak gitu ya. Jadi kalau debt service ratio kita juga meningkat, ya itu akan lebih apa namanya, memudahkan kita untuk bayar utang. Ini beban-beban fiskal yang harus pemerintah atau institusi juga benahi seperti itu. Kalau enggak ya sentimen atau ke pasar kita juga masih melemah seperti itu. Dan juga risiko mata uang ya. Rupiah masih berpotensi terus tertekan ya. Mungkin kalau skenario-nya lebih buruk ya atau ekstrim ya, tentu kita tidak inginkan itu di 20.000 US dollar, seperti apa yang udah saya sampaikan tadi, kebijakan-kebijakan dan faktornya gitu ya. Jadi permasalahan di market kita ya atau di pasar modal Indonesia itu satu ya, yang jadi sorotan adalah integritas pasar ya. Ada 4 ya yang bisa saya pahami, saya cermati. Satu, apa yang MSCI inginkan kayak gitu ya, atau yang regulator harus perbaiki. Satu ya, praktek goreng saham itu masih ada dan masih lumrah, dan ini yang harus apa namanya, diatur sedemikian rupa sehingga lebih sehat. Terus yang kedua, ini free floatnya yang masih kecil sehingga mudah dimanipulasi seperti itu. Dan yang ketiga, transparansi kepemilikan rendah ya, transparansi kepemilikan rendah, kepemilikan yang diungkap atau yang dirilis di bursa, di website itu hanya yang 5%, dan yang diinginkan MSCI itulah yang di bawah 5%-nya gitu ya. Dan juga yang keempat, regulasi dan pengawasan itu masih dipertanyakan kayak gitu ya, bagaimana cara untuk mengawasi ya, mengelola market itu supaya lebih efisien, lebih transparan. Dan ini yang jadi salah satu MSCI ya, apa namanya, outlook-nya juga di downgrade juga sama Moody's seperti itu. Ini 4 alasan terbesarnya gitu. Dan perubahan fungsi pasar juga ya. Satu, dari sarana pendanaan ya, yang harusnya emiten-emiten atau saham-saham itu IPO itu adalah menjaring ya, melakukan pendanaan yang sehat, tapi malah pada akhirnya jadi arena spekulasi jangka pendek ya. Kita juga bisa melihat marketnya hari ini buy, besok sell kayak gitu ya. Sedangkan kita investor-investor yang retail itu akan kalah dengan informasi, dengan perubahan market yang sangat cepat kayak gitu ya. Terus yang kedua, volatilitasnya juga sangat tinggi gitu ya. Terus fear and greed mendominasi, sama hari ini buy besok sell kayak gitu. Mungkin baru beberapa tick, dan ini yang menjadikan retail kita juga jelas kalah kayak gitu ya. Ada peranan peranan apa namanya, kelompok tertentu seperti itu, dan ini yang harus disehatkan oleh regulator dan pengawas. Jadi kalau quote yang udah umum ya, pasar itu harus
sabar kayak gitu ya. Pasar seperti ini ya kita bisa melihat gitu ya, melihat investor ya yang nggak sabar jadi sabar kayak gitu ya. Tapi ya pada prakteknya kita harus bisa memahami bagaimana market itu bekerja gitu. Dan ini yang jadi risiko ya, yang jadi fokus utama untuk retail. Masalah-masalah utama retail itu yang jelas satu ya, informasi yang retail dapatkan itu terlambat. Itu beda seperti mungkin sekuritas, terus fund manager, terus apa namanya, fund-fund besar reksadana itu dapat informasi yang utama, sedangkan retail ya terlambat gitu ya, informasinya terlambat. Terus yang kedua, knowledge-nya juga terbatas teman-teman. Terlepas dari ini ya, literasinya juga yang naik, juga inklusinya juga harus dinaikkan kayak gitu ya, karena ini skill dan ini knowledge yang terbatas untuk retail. Terus yang ketiga, mudah FOMO. Nah ini yang bahaya ya, mudah FOMO, ingin instant money. Nah ini yang harus kita benahi, kita edukasi terus menerus teman-teman. Yang keempat itu mudah terpengaruh ya oleh influencer atau kursus-kursus instan ya, instan money kayak gitu ya. Sedangkan hukumnya ya easy money, easy go. Nah, jadi skill yang harus didapatkan atau yang ditingkatkan oleh retail adalah terus belajar ya, terus improvisasi kayak gitu, karena market itu sangat dinamis gitu ya. Jadi ini ada beberapa saran atau strategi untuk retail ya, untuk kita semua. Yang pertama ya, jangan serakah. Terus investasi bertahap ya, contohnya ya 25% dulu ya untuk invest, 75% cash kayak gitu ya. Nggak apa-apa terlambat kayak gitu ya, karena marketnya memang belum sepenuhnya kondusif gitu ya. Jadi kalau untuk poin trading atau investing itu seperti Jesse Livermore. Jadi trading itu nggak harus setiap hari kayak gitu. Ada kalanya market itu ya melemah kayak gitu, dan kita nggak bisa menangkap peluang itu setiap hari kayak gitu. Trading hanya ketika market itu benar-benar mendukung kita gitu. Jadi kalau nggak ada faktor yang mendukung, ya udah kita masih wait and see kayak gitu ya. Nah ini yang sulit untuk dipraktekkan kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah ya tadi, teman-teman yang mungkin yang baru mau masuk ya, anggap aja uang belajar 25%, 75%-nya cash kayak gitu ya, atau bisa ditempatkan di reksadana, entah reksadana pasar uang atau pendapatan tetap ya. Yang jelas jangan all in saat market itu nggak stabil atau bear ya, karena kondisinya masih sideways, masih minim sentimen gitu ya, dan siklus itu akan selalu berulang gitu. Mungkin ada kalanya kita beli apa aja dilempar itu cuan, ya sekarang beda kayak gitu ya, kita masih menunggu pembenahan ya dari regulator seperti itu ya, dan juga dari pengawas bagaimana BEI dan OJK itu akan melakukan apa namanya, pemenuhan yang diminta oleh MSCI. Dan yang jelas siklus ekonomi itu selalu berubah, dan harusnya atas apa yang terjadi ya IHSG akan jadi lebih sehat ya. Terus nah ini ke depan itu akan seperti apa ya? Ada tiga ya. Yang pertama ya, tekanan masih belum selesai teman-teman, marketnya bisa dilihat tadi dari teknikal IHSG juga masih sideways. Terus yang kedua, investor asing belum tentu kembali cepat ya. Pembelian Kamis Jumat, Kamis beli Jumat sell gitu ya, jadi masih net buy and sell-nya itu berbeda dengan periode sebelumnya. Hari ini buy, besok buy, dan seterusnya. Itu lebih enak untuk menangkap momen kayak gitu ya. Terus yang ketiga, ekonomi ya dianggap uncertain ya, ya lebih buruk dari sekedar risiko gitu. Dan perbedaan yang penting, risiko bisa dihitung teman-teman, dan yang berbeda adalah uncertainty karena tidak bisa diprediksi gitu. Dan ini yang menjadi masukan ya, untuk regulator, apa sih yang dibutuhkan. Itu yang pertama ya, reformasi fiskal ya, kebijakan ekonomi tentunya. Yang kedua, transparansi pasar modal ya, sesuai dengan undang-undang pasar modal ya. Terus yang ketiga, penguatan dari regulator sendiri. Yang keempat, ini adalah yang masih kurang ya, meritokrasi ya, dan penggunaan pakar sesuai di bidangnya. Terus yang kelima, itu perbaikan institusi negara seperti itu. Dan ini yang bisa kita fokuskan ya buat teman-teman. Jadi pasar ya atau kondisi saat ini itu berada dalam fase satu ya, ketidakpastian yang tinggi. Yang kedua, tekanan fiskal dan makro ya. Tentu yang ketiga adalah risiko volatilitas selanjutan. Nah ini yang masih belum kita lihat ya,
2-3 hari ini juga IHSG ya, candlenya teman-teman bisa lihat volatilitasnya itu sangat cepat gitu. Lalu strategi yang bisa disarankan ya, satu defensive positioning, terus yang kedua fokus fundamental ya, tadi pair di bawah 15, PBV di bawah 1 kali itu akan lebih tenang dan akan lebih rendah mengalami drawdown ya. Yang ketiga, hindari spekulasi jangka pendek ya. Mungkin beda untuk trader-trader yang sudah pengalaman. Namun untuk teman-teman retail yang masih baru belajar ya atau masih baru ingin masuk, nah ini harus ditingkatkan dari knowledge-nya. Jadi yang keempat, tingkatkan cash and risk management. Dan kita ya teman-teman investasi itu harus berbasis knowledge ya, bukan euforia. Ini yang akan menyelamatkan para investor atau trader di market gitu. Jadi mungkin itu ya update market IHSG itu seperti apa. Kalau teman-teman ingin bertanya atau diskusi boleh di link deskripsi. Terima kasih.